Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nisma selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Ilmu Kalangan Dasar serta teman-teman yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang perkembangan alam pikir manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok B, yang dimana anggota kelompok B bernama saya Kurniasi, saya Maira Puspitawini, saya Nisaul Nursoba, saya Salafadi Diadami. Baik, untuk pembahasan materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, manusia bersifat unik. Manusia adalah makhluk yang lemah dibanding makhluk lain. Namun dengan akal budi dan kemampuan yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat hidup dengan lebih baik lagi. Akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat itulah sifat unik dari manusia. Bila kita bandingkan tubuh manusia dengan tubuh hewan tingkat tinggi lainnya, maka tubuh manusia lemah. Misalnya seperti gajah, harimau, burung, dan buaya. Gajah dapat mengangkat balok yang berat, harimau dapat berjalan cepat, burung yang dapat terbang, dan buaya yang dapat berenang cepat. Tapi rohani manusia yaitu akal budi dan kemauan yang sangat kuat, sehingga dengan akal dan budi dan kemauannya itu, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kedua alat itu, manusia dapat mengangkat barang puluhan ton, berlari dengan mobil yang lebih cepat, dan lain sebagainya. Dengan akal budi dan kemauan kerasnya itulah sifat unik dari manusia. Di samping itu, manusia dapat belajar dan mengajar anaknya. Yang kedua, ciri-ciri manusia. Manusia sebagai makhluk hidup umumnya mempunyai ciri-ciri, antara lain organ tubuhnya lengkap dan sangat khusus, terutama otaknya, mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat dalam arti ada zat masuk dan keluar, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar, memiliki potensi untuk berkembang, tumbuh dan berkembang, berinteraksi dengan lingkungannya, dan yang terakhir bergerak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Maira Puspitawini. Baik, saya akan jelaskan materi yang ketiga, yaitu keistimewaan manusia. Berikut ini adalah 10 di antara banyak keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. Pertama, punya masa menopause. 2. Melewati masa kecil lebih lama. 3. Wajah memerah saat tersipu. Yang keempat, bisa menciptakan api. Yang kelima, mengenal pakaian. Yang keenam, berbicara. Dan yang ketujuh, jemari tangan yang fleksibel. Kedelapan, jumlah folikel rambut sama dengan primata berbulu. 9, mampu berjalan dengan tegak. Dan 10, otak paling sempurna. Keempat, kelebihan manusia dari penghuni bumi lainnya. Beberapa kelebihan manusia dari makhluk lain antara lain manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana yang dicerminkan dalam tindakan dan perilakunya terhadap lingkungannya. Yang kedua, manusia sebagai pembuat alat. Yang ketiga, manusia dapat berbicara. Yang keempat, manusia dapat hidup bermasyarakat. Yang kelima, manusia dapat mengadakan usaha. Dan yang keenam, manusia mempunyai kepercayaan dan beragama. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya, Kanisa Nursoba. Baik, yang kelima, kuriositas dan akal budi. Di dalam hewan dan manusia adanya istilah kuriositas dalam Kamus Bahasa Indonesia yang artinya keingintahuan. Kuriositas yang berada pada hewan disebut naluri insting, berpusat pada mempertahankan kelestarian hidup dan sifatnya tetap sepanjang zaman. Sedangkan manusia memiliki naluri dan juga akal budi. Dua hal tersebut yang akan membentuk rasa ingin tahu yang akan selalu berubah sepanjang zaman dan tidak akan pernah terpuaskan. Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya menjadi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan alam yang disebut IPA. Ilmu pengetahuan itu terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu, terutama tentang benda-benda yang ada di sekelilingnya, alam jagat raya beserta isinya, dan bahkan tentang dirinya sendiri. Yang keenam, perkembangan alam pikir manusia. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar
Dengan akal serta nuraninya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Yang kedua, sifat keingintahuan manusia. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang besar selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Berikut salah satu contoh ilustrasi rasa ingin tahu pada anak. Kenapa ya kita harus sholat? Harus puasa? Harus baca Al-Quran? Ubay, udah baca Al-Quran? Baru sebentar, Umi. Ubay soalnya haus. Karena Ubay kepikiran terus, akhirnya Ubay tanya deh sama Umi. Umi, kenapa sih kita harus sholat, puasa, baca Al-Quran? Karena kita hamba Allah. Kita ini kan diciptakan Allah memang untuk beribadah. Ibadah itu contohnya yang tadi Ubay tanyain. Sholat, puasa, baca Al-Quran. Semuanya diperintahin sama Allah. Harus patuh. Kita patuhi semua perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Allah perintah kita sholat, kita harus sholat. Allah perintah kita makan dengan tangan kanan, kita makan harus pakai tangan kanan. Alhamdulillah, Ubay mulai paham nih sedikit-sedikit. Yang ketiga, perkembangan fisik manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Berikut contoh ilustrasi perkembangan fisik pada manusia. Yang keempat, perkembangan sikap dan pikiran manusia. Manusia sebagai makhluk berpikir dibekali hasrat ingin tahu tentang benda dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, termasuk juga ingin tahu tentang dirinya sendiri. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Salah. Baik. Yang ketujuh ada sejarah pengetahuan manusia.
Menurut Auguste Comte, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan, berlangsung dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap teologi atau fiktif, 2. Tahap filsafat atau fisik, 3. Tahap positif atau ilmiah real. Berikut ini perkembangan pengetahuan manusia dari zaman purba sampai zaman modern. Pertama, ada zaman purba. A. Zaman purba dan meramu tingkat awal. B. Zaman berburu dan meramu tingkat lanjut. C. Kehidupan manusia masa bercocok tanam. D. Kehidupan masa perundagian. E. Keadaan manusia menjelang zaman prasejarah. 2. Zaman Yunani. Ada beberapa pakar yang berpengaruh, antara lain A. Thales menyatakan bahwa bintang mengeluarkan sinar dan bulan mematulkan cahaya matahari. B. Pythagoras menyatakan bahwa bumi ini bulat yang terdiri atas 4 unsur utama, yaitu air, api, udara, tanah. C. Socrates dianggap sebagai tonggak ilmu pengetahuan Yunani, penganut paham logika dan sebagai pemula penyelidikan kehidupan manusia. D. Aristoteles menyatakan bahwa silogisme satu pikiran yang terdiri dari 3 premis. 3. Zaman pertengahan. 4. Zaman modern. Terakhir 8. Mitos, penalaran dan pengetahuan pangkal kelahiran IPA. 1. Mitos, pengetahuan yang merupakan kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan disebut mitos. 2. Penalaran deduktif harus dimulai dengan pernyataan yang sudah pasti kebenarannya. 3. Penalaran induktif yaitu menarik kesimpulan umum dari pengamat khusus. Thales, Anaximenro, dan Anaximenes. Jauh sebelum Sokrates, Yunani memiliki filsuf-filsuf besar, meski tak sebesar nama Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Begitu pula dengan kebesaran nama Athena. Sebenarnya sebelum nama Athena dikenal luas oleh dunia, masih banyak tempat lain di wilayah Yunani yang sudah memiliki peradaban berpikir, atau peradaban filsafat. Salah satu kota kecil, yang dapat dikatakan sebagai jejak awal filsafat, yang tercatat oleh sejarah adalah Miletus. Miletus, sebenarnya salah satu wilayah koloni Yunani. Wilayah ini, bagian dari wilayah Asia Kecil. Kini, wilayah Miletus masuk ke dalam wilayah Turki. Ada 3 filsuf besar, yang memiliki nama mentereng di Miletus. Mereka adalah Thales, Anaximenro, dan Anaximenes. Thales dan pemikirannya. Thales hidup sekitar 626 sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf ini termasuk seorang penjelajah. Konon, ia pernah berkelana di Mesir untuk melakukan semacam pengamatan-pengamatan. Di Mesir, ia pernah melakukan pengukuran terhadap piramida Mesir, dengan bertolak ukur pada bayangan piramida, dengan bayangan dirinya sendiri. Konon juga, ia pernah meramalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari. Thales memiliki pemikiran bahwa sumber segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah air. Pelopor filsafat Miletus ini meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari air dan akan kembali menjadi air. Kalau kita bicara Thales, salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah, Thales merupakan bapak filsafat. Mengapa ia disebut demikian? Thales adalah seorang filsuf pertama yang tercatat dalam sejarah peradaban filsafat. Memang banyak dari kita, yang sering menyebut Sokrates sebagai bapak filsafat. Padahal, Sokrates adalah filsuf pelopor berpikir rasional. Maksudnya adalah, Sokrates menjadi filsuf yang mampu menggugah manusia supaya berpikir menggunakan akal sehat. Atau dengan kata lain, Sokrateslah yang mampu melampaui filsafat alam seperti para filsuf Miletus. Meski Sokrates sehebat itu, tetapi tidak untuk menutup fakta bahwa Thaleslah filsuf pencetus filsafat. Setidaknya, yang tercatat dalam sejarah. Anaximenro dan pemikirannya. Anaximenro hidup sekitar 610 sampai 546 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan Anaximenro adalah murid Thales. Ada pula yang mengatakan dia teman seangkatan Thales. Satu hal yang pasti bahwa Anaximenro juga membicarakan sumber atau penyebab adanya segala sesuatu di alam semesta.
Kalau Thales mengatakan air sebagai sumber kehidupan semesta, maka Anaximandro berkeyakinan bahwa alam semesta adalah sesuatu yang tak terbatas. Dia beranggapan bahwa dunia yang kita hidupi, atau dunia manusia, hanyalah salah satu dari banyak dunia yang muncul dari sesuatu yang ia sebut tak terbatas. Filsuf ini juga beranggapan bahwa sumber dari segala yang tercipta di alam semesta adalah yang tak terbatas tersebut. Lalu apa yang ia maksud tak terbatas? Anaximandro berpandangan, zat yang merupakan sumber segala benda, pastilah sesuatu yang berbeda dari benda-benda yang diciptakannya. Menurutnya, segala ciptaan pastilah terbatas. Akan tetapi, sesuatu yang muncul sebelum dan setelah benda ciptaan tersebut, pastilah sesuatu yang tak terbatas. Konsep tak terbatas Anaximandro, bukanlah bertuju pada Tuhan, atau Sang Pencipta, sebagaimana menurut keyakinan agama-agama. Tak terbatas, selaku sumber pengada benda-benda yang tercipta menurut Anaximandro, maksudnya ialah, segala benda yang terdapat di alam semesta, tercipta karena sifat yang terkandung dalam benda-benda, saling berperang satu sama lainnya. Maka dari itu, setiap benda mengandung zat lain yang bukan ciri khasnya. Misalkan, air hujan, berasal dari gumpalan awal yang mencair. Awan, dihasilkan dari penguapan air, akibat panas matahari. Uapan air yang menggumpal menjadi awan, sebenarnya terbentuk oleh udara. Dengan demikian, Anaximandro tidak mematok salah satu unsur sumber pencipta benda, sebagaimana Thales, yang mematok air sebagai sumber segalanya. Filsuf ini, lebih menegaskan keterkaitan antara unsur-unsur pembentuk benda, seperti air, udara, uap, dan lainnya. Anaximenes dan pemikirannya. Anaximenes diperkirakan hidup pada 570 sampai 526 sebelum Masehi. Filsuf ini dapat dipastikan sebagai murid Thales. Akan tetapi, pemikiran mereka tidak sama. Kalau Thales menganggap air sebagai sumber segala sesuatu di alam semesta, maka Anaximenes beranggapan udara yang menjadi sumber segala sesuatu. Anaximenes juga memperdalam sekaligus mengkritik pandangan gurunya, dengan mengatakan, air yang dianggap sumber kehidupan tersebut sebenarnya udara yang dipadatkan. Jadi, semuanya terbentuk oleh udara. Murid Thales ini, menerangkan asal-usul air, tanah, dan api, adalah udara. Pada pokoknya, Anaximenes memiliki anggapan bahwa, yang menciptakan kehidupan di alam semesta adalah tanah, air, api, dan udara. Tetapi sumber dari semuanya, tetaplah udara. Catatan. Pertama, ketiga pemikir besar Miletus di atas, sama-sama memiliki anggapan bahwa, di alam semesta ini, tidak ada yang tercipta dari ketiadaan. Semua hal yang ada di alam semesta, memiliki unsur yang menjadi sumber kehidupan, seperti air, tanah, api, dan udara. Kedua, ketiga filsuf Miletus, sama-sama masuk dalam kategori filsafat alam. Alasannya ialah, karena pemikiran mereka ditentukan oleh alam di sekitar mereka. Ketiga, para filsuf Miletus belum mampu berpikir lebih jauh tentang apa sebenarnya yang menciptakan unsur-unsur yang mereka anggap sebagai sumber kehidupan pada semesta. Sekian materi dari kami. Ya, demikian video presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai perwakilan kelompok B mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.